Selamat pagi semua saudara yang di online, selamat pagi. Kita melihat kitab Wahyu pasal 4 di yang baru, pasal 1 dengan 3 menerangkan bahwa Yohanes di Pulau Patmos dia menerima satu penglihatan di mana malaikat menyatakan diri padanya dan berkata harus menulis 7 surat kepada di Asia, di jemaat di Asia Kecil. Dan waktu Yohanes berpaling melihat manusia, anak manusia, melihat dengan kemuliaannya suara seperti deruan air bah. Yesus yang menampakkan diri baginya dengan rambutnya putih, bukan berarti dia tua, tetapi melambangkan kekudusan, menyebarkan suasana kekudusan, dan dia berjalan di tengah-tengah 7 gereja, dan 7 surat ini ditulis kepada ketujuh jemaat, dan lebih teliti lagi harus dijelaskan 7 jemaat termasuk yaitu Efesus, Laodikia, Smyrna, dan lain-lain. Tetapi yang harus kita perhatikan di akhir dia berkata demikian, Roh yang berkata kepada jemaat-jemaat kepada Efesus, surat-surat ini juga ditulis kepada Efesus dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain, dan juga termasuk kepada Tiatira, dan juga yang di akhir dengan berkata juga ditulis bagi jemaat-jemaat. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi yang menerima bukan hanya satu jemaat atau gereja, tapi di sini jemaat-jemaat yang mendengar, yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan 7 surat ini sepertinya ditulis kepada 7 gereja, tetapi ini sesungguhnya ditulis kepada gereja-gereja, dan perkaranya yang dihadapi para gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Dan mendengar Roh Kudus berkata kepada jemaat-jemaat, kalau kita bukan gereja yang Roh Kudus, atau kita alergi terhadap Roh Kudus, maka surat ini tidak bisa kita baca, sebab Roh Kudus berkata kepada jemaat-jemaatnya dan juga berkata kepada kehidupan kita. Kalau kita tidak terbiasa mendengar suara Roh Kudus, maka kita tidak bisa mendengar dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Bahkan di akhir dari 7 surat ini dan berkata, barang siapa menang, aku akan titik. Ini bukan hanya sebagai referensi, tetapi dari setiap jemaat kita merenungkan perkara hidup kita, dan juga agar kita tahu sebab di masa di gereja Asia Kecil menghadapi penganiayaan yang besar, yang dari luar saja tetapi juga dari yang dalam.
termasuk para pemimpin-pemimpin mereka. Mengapa harus dikatakan barang siapa bertelinga? Apa yang dimaksud dengan yang menang? Yaitu dalam komunitas gereja ada orang yang tidak dapat mendengar dan ada orang yang kalah. Termasuk para pemimpin di tengah-tengah mereka juga juga kalah. Jadi mereka tidak mendapat kunci kehidupan. Mereka tidak dapat makan buah dari buah pohon kehidupan. Dan ini merupakan satu peringatan bagi kita bahwa kita harus mendengar. Kita harus melihat bagaimana untuk mencerminkan kehidupan kita, perkara hidup kita, dan juga mencerminkan dalam yang dihadapi dalam komunitas seperti pemerintah Roma. Setiap surat memberi semangat bagi mereka untuk menang. Tapi sederhana kita cara pikirkan, Yesus telah bangkit dari yang mati. Dia mengutuskan malaikat-malaikatnya untuk mengalahkan pemerintahan. Bukankah itu sudah cukup? Sebab dia berkuasa di atas bumi. Dia telah menjadi raja, tetapi ia tidak lakukan. Satu peperangan ini merupakan satu percobaan dan juga merujuk pada reaksi kita terhadap cobaan. Dan barang siapa menang, yaitu siapa yang mendengar kemudian bertobat. Tetapi yang mendengar tapi tidak mau bertobat, itu bukan yang menang. Mengandalkan kekuatan Allah, kuasa Allah untuk menang, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sebab tidak bisa mengalami kemudian dengan kekuatan sendiri. Dan siapa yang diutus di sini, yaitu orang-orang yang di jemaat-jemaat yang mendengar surat ini. Setiap penderitaan, kesusahan baik dalam dan luar, itu menguji kualitas yang mendengar. Maka yang mengikuti mereka menang. Dan juga ini ditulis bagi mereka yang menghadapi penderitaan luar dan dalam. Di dalam penderitaan besar yang mereka harapkan, yang mereka ikutkan, yang tetap setia, itu yang dimaksud dengan kemenangan. Mereka mempunyai mahkota kehidupan. Mereka bisa berjubahkan jubah putih, pakaian putih. Boleh dikatakan secara alami menang di dalam Tuhan. Tapi bagi kita setiap orang pilihan untuk kemenangan. Kalau kita mendengar seperti tidak mendengar atau tidak memilih pilihan yang tepat, maka itu pun tidak akan menang. Maka mereka akan dikucilkan dari para jemaat. Dan dari waktu kita membaca 7 surat ini, jangan kita seperti meremehkan. Kita mendengar tapi kita membaca seperti kita tidak mendengar. Tapi Roh Kudus di sini bekerja di akhir pasal surat kamu lihat, memberikan semangat kita adalah untuk menang. Ini adalah Roh Kudus yang bekerja berkata, memberikan peringatan bagi kita. Tuhan menanti tanggapan dari jemaatnya. Tuhan tahu akan bagaimana cara jemaatnya menanggapi. Tetapi di kehendak Tuhan ingin melihat semua orang dalam meraih kemenangan, bukan mengandalkan diri sendiri, dan juga bukan
tanpa kesadaran atau ketahuan tidak tahu untuk meraih kemenangan, tetapi dengan pertobatan maka mereka bisa memakai pakaian putih dan bermahkota. Mereka mendapat kuasa dalam hidup mereka. Di pasal keempat dikatakan Yohanes melihat pintu terbuka di surga. Kalau pintu tidak terbuka, dia tidak masuk di dalam bagian surga. Dia seorang penerima wahyu, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di surga. Dan juga dia mendengar ada bunyi sangkakala yang sangat nyaring, jelas, seperti suara sang safar, tapi orang bisa mendengar dan berkata kepadanya, dia berkata supaya naiklah kemari, aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Di dalam 7 surat menghadapi sikap mereka, apakah mereka menang, apakah menjadi jaminan mereka menang, mereka akan melewati proses yang bagaimana. Seperti suara sangkakala berkata kepadanya bahwa apa yang harus terjadi sesudah ini. Waktu berkata telah masuk di dalam proses ini, dan kemudian dalam mengatakan ini juga akhir diberitahukan kepadanya, sehingga kamu tahu hal ini akan terjadi. Demikian dia berkata, dan akan digenapi, agar kita jangan goyah, agar kita mendengar tetapi tidak mendengar. Suatu hari akan terjadi di akhir zaman. Ini sekarang kuberitahukan kepadamu. Dan Yohanes dalam sejarah gereja yang mendengar, yaitu yang sekarang, yang harus terjadi, yaitu dalam yang semua yang akan terjadi yang sekarang. Dan kemudian ayat kedua dikatakan segera dikuasai oleh Roh, yaitu pintu surga terbuka, dia diangkat, dia telah berada di pintu surga, dia ada di situ. Yohanes diangkat di surga. Awalnya dia di Patmos, di pulau Patmos, di bawah langit, menerima 7 surat yang untuk dituliskan kepada 7 gereja. Sekarang dia telah berada di surga. Bagaimana Allah berdasarkan apa Allah memberitahukan kepadanya, dia baginya tidak ada yang tiba-tiba atau kebetulan. Jelas bahwa dia berada di surga. Pertama, dikatakan sebuah tahta terdiri di surga. Surga adalah tahta Allah. Ya, kita di Merseyside juga sangat luas dan besar. Di tempat ibadah kita hall itu bisa memuat 1.400 orang. Tetapi Yohanes dia di surga, dia melihat tata surga lebih besar lagi dari kursi tata kornya kita atau hall Merseyside kita. Tentu sangat luas. Di sini dikatakan istana surgawi, centerpiece yang di pusat ada sebuah tata, dan ada duduk seseorang di atas tata. Yang duduk di tahta, dia duduk seseorang
Dia hidup yang bertata, duduk di atas tata dengan teguh, walaupun di bumi bagaimana berguncang bersama kejamnya perintah Roma, tetapi yang duduk di atas tata dia berkuasa. Dia di situ berkuasa. Ayat ketiga. Dia yang duduk di atas tata itu menerangkan bentuknya. Tapi yang tidak menyebarkan bentuk, tapi suasana yang disebarkan atau yang dibawa yaitu seperti permata yapis dan permata sardis. Kalau kita lihat permata, dia bukan permata yang buram, tetapi dia seperti berlian. Dia memancarkan cahaya. Dia penuh kemuliaan dan kudus, seperti sardis, seperti hijau, memberi kuasa hidup, membawa pengharapan. Yapis bukan juga jamrud. Ini berwarna merah juga bukan hanya mewakili, merujuk pada kekudusan dan juga penghakiman. Apakah sesuatu yang berwarna merah? Apa yang kamu pikirkan? Api. Seperti duri yang terbakar. Dia dipenuhi dengan rasa panas. Dia menghakimi dan menyucikan. Ini rupa yang dibentukkan Allah, tapi tidak mengatakan bentuk, tetap seperti saya. Mungkin kalian tahu ada sesuatu yang tidak pernah kamu tahu. Saya suka membuat PowerPoint. Saya merasa ini hampir dekat, tetapi tidak terlalu dekat terhadap yang diterangkan di sini. Terlalu jauh, berbeda jauh. Saya percaya Yohanes, dia diangkat naik di surga, dia bisa mencatatnya satu yang luar biasa. Bagi saya untuk diterangkan, saya pun tidak sanggup. Yohanes telah berusaha, dia kemudian menulis dengan teliti, bahkan yang ia sampaikan yaitu milik Allah yang menyebarkan kehidupan, kekudusan, dan kemuliaan. Ini tidak dapat dihindarkan. Dan juga ada suatu pelangi yang melingkungi tata, seperti Nuh yang keluar dari bahtera. Allah mengikat perjanjian dengan pelangi, dan pelangi ini bukan yang terbentang di langit, tetapi mengelilingi tahta. Jadi yang dipancarkan dari tata Allah yaitu pancar ke Allah. Jadi yang menerima surat, mereka dapat menerima bahwa satu kekudusan, kemuliaan. Mereka harus tetap setia dan kemenangan, sebab dia Allah yang nyata. Dia akan membawakan kita keluar untuk melewati kematian. Sedangkan kita dapat kemenangan, kita sendiri pun tidak tahu, tapi Allah kita setia. Dia pasti akan
sanggup mengatasi melampaui, sebab dia duduk di atas tahta. Bahkan dia tidak perlu untuk berdiri seperti terkejut, tetapi dia duduk di atas tatanya. Dia tahu hati setiap manusia, setiap situasi dalam gereja. Dan tata ini bagaikan jamrut, tata kasih karunia, seperti di tempat kita, di altar kita menyebarkan suasana kehidupan. Dan kita pikirkan kalau tata kasih karunia kita atau tempat home mercy kita, lampu itu sangat penting. Sedangkan Yohanes, dia ditata surgawi ini tidak perlu ada lampu, tetapi di sini kekudusan, kemuliaan telah memenuhi suasana dalam tata surgawi. Ayat yang 4. Selain di tengah-tengah tata, di situ ada 24 tahta dan duduk 24 para tua-tua yang berpakaian putih dan bermahkota emas di atas kepala mereka. Kita tahu kalau para tua-tua ini rupanya seperti manusia, dan tua-tua bukan bayi. Mereka mengalami kemenangan. Mereka dalam masa hidup mereka dan tidak mendapat penghiburan dari Allah, telah melewati segala percobaan. 7 jemaat yang mereka hadapi, setiap kesulitan mereka pun mengerti. Mereka telah mengalami bahkan menang. Jadi mereka duduk di atas tempat duduk tahta, di atas di surga, di tata surga. Bukan hanya Allah duduk di situ, tetapi juga para tua-tua ini merujuk mereka telah meraih kemenangan berpakaian putih. Seperti yang dikatakan, barang siapa menang, Allah memberikan berlipat ganda bagi mereka. Mahkota kehidupan yang diberikan di atas kepala mereka, mahkota emas. 7 jemaat yang mereka alami, yang barang siapa menang. 24 tua-tua ini merujuk pada mereka dalam seluruh proses ini. Di dalam kehidupan mereka membuktikan bahwa mereka bisa menang dan dapat menerima mahkota emas dan berpakaian putih. Ini bukan kata-kata kosong. Mereka adalah saksi-saksinya. Bahkan dengan kehidupan, dengan pengalaman para tua-tua, mereka mengalami bahwa apa yang Allah katakan itu benar, bahkan dapat meraih kemenangan. Ini kita lihat imamat yang rajani. Pakaian putih merujuk pada pakaian imam. Mahkota emas yaitu mahkota raja, merujuk pada mahkota raja. Mereka merujuk pada imamat yang rajani. Mereka duduk di hadapan Allah, bukan mereka berdiri, tetapi mereka duduk di tahta. Mengelilingi tahta Allah yang di tengah-tengah. Jadi gereja, para jemaat dari masa ke masa, yang barang siapa berterima, hendaklah kamu dengar bahwa ini akan terjadi. Dan bagaimana kamu bisa menang, yaitu bila kamu bertobat, maka kamu akan meraih kemenangan. Kamu berharap kepada Allah, kamu akan menang, dan terus mengikuti Allah, kamu akan terus menerang dan dapat mengatasi segala kesulitan, maka kamu akan menang. Dan ke-24 tua-tua ini, mereka menjadi saksi bahwa ini akan terjadi.
Yohanes apakah dalam penglihatan langsung melihat ke-24 tua-tua ini atau mengalami pengalaman dari gereja-gereja atau menghadapi penganiayaan terhadap gereja-gereja, tetapi di dalam sejarah ini dinyatakan dan dapat dilihat setelah melewati sejarah semua sangat jelas mereka telah mengalami percobaan dalam sejarah mereka mengalami bahwa firman Allah itu nyata. Mereka duduk di hadapan Allah dan Yohanes saat itu melihat lewat sejarah, di tengah-tengah sejarah, di atas sejarah, setelah sejarah 24 tua yang telah menang, mereka duduk di atas tahta. Itu bisa. Imamat yang rajani bermahkotakan emas, memakai pakaian putih. Mendengar 7 surat ini dibuktikan dengan kehidupan mereka sendiri. Dan di ayat ke-5, dalam suasana yang lain tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Awalnya satu yang luas, sangat luas, lebar. Kalau kamu mendengar di gereja yang kuno atau ortodok lama, orang-orang yang menyuruh kita mendengar agar kita di tempat yang luas, suara deruan sama dengan deruan suara yang demikian. Di dalam demikian juga tahta yang di surga. Dia bukan seperti yang datar, yang tenang. Seberapa bergoncangnya di dunia, tetapi di surga penuh dengan suasana yang mempesona, yang ada kilat, bunyi guru yang menderu. Demikian juga waktu di Gunung Sinai, mereka di situ juga. Di atas Sinai juga waktu Allah turun juga keluar, ada suara kilat dan bunyi gemuruh yang menderu. Yang sekarang di atas tahta juga terjadi. Dia berbentuk penuh dengan kemegahan. Dan di situ dikatakan ada obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itu adalah ketujuh roh Allah. Paling dekat dengan tahta Allah yaitu 7 obor, 7 roh Allah yang menyala-nyala. Saya mulai memahami apa itu Roh Kudus, roh Allah hidup yang dengan membawa kekuatan, membawakan sifat Allah. Kita mengatakan Yesus Kristus, termasuk dia kematiannya dan kebangkitannya dalam sejarah telah menjadi berlalu. Tetapi waktu kita menerangkan Allah Bapa di atas langit, dia berkuasa di surga, di bumi, di bumi, di tengah-tengah manusia. Siapa yang dapat memahami semuanya ini? Dia berjalan di tengah-tengah jemaatnya. Hanya Roh Kudus, Roh Kudus yang penuh dengan kegiraan, yang hidup, yang berkuasa atas
segalanya. Di dalam Allah Trinitas, dia mempunyai seperti nafas atau di tengah-tengah kegelapan dia dapat melakukan keajaiban, membawa kehidupan di bumi. Jadi dia roh yang hidup. Baik di bumi, di langit, dia yang bekerja. Dia bisa membawa Kristus yang hidup digambarkan di tengah-tengah kita. Bahkan Kristus dipahat di hati kita, sehingga kita bisa dengan Roh Kudus kita bisa tersentuh sehingga semua pekerjaan Roh Kudus yang melampaui waktu membawa kekudusan dan kemegahan Allah. Kamu bisa katakan 7 obor ini bisa merujuk juga 7 gereja. Kristus berjalan di tengah-tengah jemaatnya. 7 angka sempurna merujuk pada kesempurnaan kekuatan Allah. Tapi jangan kita melihat Roh Kudus sebagai kekuatan, tetapi dia punya karakter, punya sifat. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Dia bisa berduka untuk kita, dia bisa berduka untuk bumi. Dia punya kekuatan, punya sifat Allah, tetapi dia hidup di tengah-tengah kita. Hidup di dunia material dan di dunia spiritual. Di hadapan tata Allah dia merupakan Allah sendiri, yang dari Allah sendiri. Dan ayat ke-6 juga di hadapan tata ada lautan kaca seperti kristal. Adakah kamu melihat satu teluk? Di satu pulau ada teluk. Di sekitar teluk itu atau danau, di situ ada pepohonan. Kamu lihat ada para penduduk di situ. Semua ini adalah tata Allah seperti danau yang memancarkan kehidupan Allah dan menawarkan sifat Allah. Semua memancarkan laut kaca, mengatakan memisahkan langit dan bumi, tetapi ini di hadapan tata Allah, dilihat di hadapan Allah satu lautan kaca yang bagaikan kristal yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan juga terang Allah. Dan laut kaca juga merujuk pada kemenangan, dan juga di bawah di situ ada di mana air yang mempunyai, yaitu kaca atau kehidupan kita, bermacam-macam sifat kita, tetapi yang di sekali mengelilingi di laut kaca memancarkan kehidupan kita. Yang berdiri di sekeliling laut kaca bagaikan kristal itu dan ditata. Dan Ober mengatakan juga
ada yang bisa mengangkat tahta itu. Di situ ada 4 makhluk. Ini sulit untuk diterjemahkan atau dijelaskan, sebab ini merujuk satu pewahyuan dan mewakili. Hanya bisa katakan dia hidup. Dia hidup, bukan kartun. Surga yang demikian tata, Roh Kudus, berbentuk hidup. Dan not kristal juga bagaikan hidup. Seperti satu gambaran dari sejarah ke sejarah yang di-scan atau ditulukis penglihatan surgawi. Baik manusia bagaimana menggunakan cara pikirannya, walaupun keahlian dalam melukis sulit untuk diungkapkan. Kamu bisa mencari menilik atau di Google gambaran ini. Saya geleng-geleng kepala. Dan keempat makhluk ini dipenuhi dengan mereka mempunyai mata. Dia bukan Allah dan bukan bagian dari Allah, tetapi mereka yang makhluk yang diciptakan tetapi melayani di hadapan Allah. Mengapa dikatakan di sekeliling mereka punya dipenuh dengan mata, yaitu apapun mereka dapat melihat. Ini sifat mereka. Mereka tahu. Mereka mengerti akan segala pekerjaan perbuatan Allah. Mata mereka bisa melihat tiada yang tersembunyi, bahkan di dalam hati sanubari kita. Bahkan kita tidak pun mengerti, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas. Raja surgawi, setiap peperangan dia pun melihat dengan jelas. Ada kalanya kita juga punya kebanggaan. Mengapa kelakuan kita membanggakan diri? Mengapa percaya Yesus bisa disuka? Apakah kita tekan tombol kita langsung naik ke surga? Ini membentuk hati kita, mereaksikan pilihan kita. Bukan Allah tidak berkuasa. Dan ada perangan agar merupakan menguji orang. Yesus pun telah mengalami kematian dengan salibnya, mendeklarasikan terhadap kematian. Harga dosa harus dibayar. Dia yang membayarnya, yang menebus. Menghadapi kehidupan manusia merupakan ujian dalam hidup kita. Untuk mematikan keegoan kita, jangan takut pada kematian. Dan di situ menerangkan keempat makhluk ini yang di sekeliling tahta singa, segala makhluk, kepala dari segala makhluk, raja dari segala makhluk, penuh dengan kemegahan. Seperti anak lembu dalam pengembalaan manusia. Makhluk dalam dia tidak seperti singa, tetapi dia punya kekuatan, bisa punya tanggung jawab dan melayani dan merujuk pada menghasilkan. Kemudian muka seperti manusia, punya hikmat, dapat merasakan dan dapat merasakan sehati. Kemudian ada burung nasar.
burung adalah raja. Manusia adalah raja segala makhluk. Di dalam empat makhluk ini merujuk Allah pada seluruh ciptaan Allah yang hidup di tengah Allah. Mereka memiliki bersayap 6, siang malam terus tiada henti-hentinya mereka berseru, penuh dengan mata, di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Yohanes mengenal bahwa makhluk hidup ini mereka segalanya tahu. Yang menyebarkan singa, anak lembu, manusia, dan burung. Mereka bersikap bekerja sebab mereka di situ tidak henti-hentinya berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini makhluk yang paling dekat dengan tahta Allah. Jadi Allah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang kekal, yang sudah ada dan yang akan datang. Dia hidup. Seberapa pemerintahan Roma begitu menggoncangkan atau penganiayaan, tetapi di dalam semuanya ini Allah duduk di tengah-tengahnya. Roh Kudus hidup dari tengah. Roh Kudus ada di tengah-tengah tahta. Jadi kita bisa melihat, mendengar di situ ada kilat menderu, mendengar seruan yang sangat jelas dan menebus hati. Ayat ke-10, ke-24 tua-tua ini, jangan lupa sama mereka adalah pemenang. Mereka tersungkur di atas tata mereka menyembah yang hidup sampai selama-lamanya dan melemparkan mahkotanya di hadapan tata. Awalnya mereka layak mendapatkan mahkota, mereka pemenang, mereka menjadi raja bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata. Mereka sujud menyembah. Mereka layak, tetapi di hadapan Allah mereka pun tahu diri. Mereka tidak layak. Semua karena kasih karunia Allah. Di dalam sejarah pekerjaan mereka, dalam sejarah mereka dipilih, dan juga mereka dengan sekuat tenaga sehingga mereka pemenang, mewakili gereja dari zaman ke zaman. Mereka pemenang. Mereka di situ sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat atas kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kepadamu semua itu ada dan diciptakan. Ini adalah tata kasih karunia Allah yang di surga. 24 tua-tua ini mewakili gereja dari masa ke masa, gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang mengalami penindasan, tetapi mereka menang. Jadi mereka sebagai kepala di atas segala di sini. Kita adalah pemenang, kita memuji Tuhan, kita bersama menjadi raja bersama dengan Tuhan.
生灵复活，你要震动天地，地必震动沧海和地，因万国万邦全都属于你。你是圣殿，充满荣耀，荣耀大国荣耀，你必赐平安，你赐福这地。你要震动天地，地必震动沧海和地，因万国万邦全都属于你。你是圣殿，充满荣耀，荣耀大国荣耀，你必赐平安，必赐福这地。你要震动，你要震动天地，地必震动沧海和地，因万国万邦全都属于你。你是圣殿，充满荣耀，荣耀大国荣耀，你必赐平安，必赐福这地。你必赐平安，必赐福这地。你必赐平安，必赐福这地。哈利路，哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，天天欢喜，原地快乐。哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，将赞美荣耀归给他。哈利路，哈利路，哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，天天欢喜，原地快乐。哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，将赞美荣耀归给他。哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，原天欢喜，原地快乐。哈利路，哈利路，主我神作王了。哈利路，将赞美荣耀归给他。哈利路，将赞美荣耀归给他。哈利路，将赞美荣耀归给他。 Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Raja kami, segala kemuliaan, kehormatan, kekuasaan bagimu Tuhan. Kau layak sebab Engkau yang Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Engkau bersama kami, bersama Raja. Ini kehendak Engkau kehendak, Engkau memilih kami. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih saudara. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan atas pujian yang Kau berikan kepada kami. Beri kami kemenangan semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau memuji Engkau, Engkau Allah yang baik, Engkau yang telah menang, Engkau yang telah mengalahkan kematian, Allah yang menang atas segala musuh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami sebagai pemenang dan bersama Engkau menjadi Raja. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau memilih kami. Pujian di surga bukan satu pertunjukan, tetapi kami setiap orang dipilih oleh Engkau. Hari ini Engkau mengundang kami dan Engkau membuka pintu surgawi-Mu.
Engkau membuka pintu surgawi. Setiap kami punya bagian. Engkau memilih kami. Engkau ingin kami sebagai pemenang yang selamanya mengikuti Engkau. Tuhan, saat ini mohon kuasa-Mu memenuhi kami, agar kami menjadikan orang yang mengikuti-Mu dan yang berharap kepadamu, dan yang terus berpegang kepadamu di dalam kekekalan kami. Terus mengikuti Engkau. Ya Allah kami, Engkau mengundang kami hari ini masuk dalam penyembahan surgawi. Saudara semua, mari kita masuk di dalam jiwa kita, roh kita, agar kita dapat melihat penyembahan surgawi, perkara yang di surgawi. Kita setiap orang punya bagian. Kita semua orang punya bagian. Dan dikatakan pintu terbuka di surga. Isian aku melihat di situ ada sebuah tata. Di situ ada orang yang menjadi yang berkuasa sebagai raja, dan di tata ada permata Yapis dan Sardis, dan di sekeliling tata ada 24 tua-tua, dan setiap tua-tua mereka memakai pakaian putih dan bermahkota emas di kepala mereka. Dan para tua-tua ini bersama dengan kita menyembah Allah yang hidup. Dan kita melihat di situ ada kilat dan juga suara yang menderu, dan ada 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta. Itu adalah 7 roh Allah, dan hanya ini adalah sumber kekuatan yang agar kita setiap orang mendapatkan kekuatan hidup dan mendapatkan hidup. Dan di hadapan tata ada laut kaca bagaikan kristal di sekeliling tata, yang disekelilingi oleh 4 makhluk hidup dengan penuh dengan mata. Yang keempat makhluk ini adalah yang dipakai Allah. Pertama yaitu makhluk yang seperti singa, yaitu memberikan kehidupan ke anak lembu, membawakan saat kehidupan. Yang ketiga seperti manusia, dan yang keempat sebagai nasar, membawakan kemuliaan Allah. Dan mereka pun tak henti-hentinya berkata, Kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Mari saudara sama kita meninggikan Allah kita dan memuji Allah kita. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dalam penyembahan surgawi ada bagian dari kita. Kita dengan segenap hati memuji Allah kita, agar kita mengosongkan diri kita sendiri. Kita ikut serta dalam pujian surgawi ini. Pandangan kita tertuju pada Allah, bukan tertuju pada kesulitan kita, perkara yang di bumi, tetapi di dalam kekekalan. Kita bersama menyembah Allah kita dalam kehidupan, dalam suasana yang nyata. Kita pun menyembah Allah kita. Dalam kita bersama masuk di dalam tata ini, bersama kita masuk dalam tata, agar kita menerima kekuatan tata ini, memakai pakaian yang putih, dan juga kita mengambil mahkota emas, sebab Allah ingin kita setiap orang untuk mendapatkannya.
pertolongan kami Kau berikan kepada kami. Saudara semua, kita letakkan tangan di atas hati kita. Di situ ada 24 tua-tua, mereka telah mengatasi segala percobaan. Senang kita pun memilih kita untuk jalan-jalan kemenangan, memilih kita sebagai imamat yang rajani. Tuhan memberikan urapan kemenangan bagi kita. Mari kita bersama berdoa dalam bahasa segala percobaan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita bersama seru kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita agar kita bisa menskapa segala kesulitan dalam hidup kami, segala halangan kami serahkan kepada Engkau. Kami berikan kepada Engkau dan semua menjadi mamat yang rajani dalam saat kami bisa berdiri dengan teguh. Tuhan tolong kami perlu akan Engkau. Tuhan kami berterima kasih. Dan Yesus, Engkau telah menang, bahkan Roh Kudus diam di dalam kami. Tuhan, kembali Engkau Roh Kudus untuk melihat pintu surgai terbuka, bahkan di dalam jamaah Roh Kudus kami melihat tahta-Mu, tahta surgawi. Dan di situ ada para tua berpakaian dengan berpakaian putih, bermahkotakan emas. Saudara semua, saya mengundang tinggalkan memakai mahkota emas, sebab kita juga harus kita menjadi pemenang seperti para tua-tua ini. Terlebih dahulu kita angkat tangan kita bahwa kita memegang mahkota ini, sebab Allah memberikan mahkota ini dipakai di atas kepala kita, dan kemudian kita angkat mahkota ini dan kita pakai di kepala kita. Seperti di ayat yang keempat, di tahta itu duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan bahwa kita adalah ke-24 tua-tua ini yang memakai pakaian putih dan mahkota emas. Walaupun di dunia kita masih menghadapi kesulitan, peniayaan, tetapi oleh karena Yesus Kristus kita bisa mengatasi setiap penderitaan, kesulitan, bisa mengatasi segala penganiayaan di bumi ini. Kita di hadapan tahta, dan yang kita yang berpakaian emas, kita seperti di ayat ke-10, kembali kita di hadapan tahta mewakili daerahmu, kaummu. Kita minggu depan kita akan pergi ke pasar malam dari tahun baru Cina. Kita berikan kuasa ini, kita serahkan di hadapan Tuhan Yesus di atas, dan juga kita sendiri, kaum keturunan kita, pekerjaan kita, semua segala sesuatunya kembali kita serahkan kepada Yesus. Kita serahkan di hadapan tahta. Mahkota datang di hadapan kita bersama. Di dalam kita lakukan tindakan ini merujuk bahwa kita serahkan kepada Dia yang duduk di atas tahta,
Di Engkau yang memberi aku kemenangan. Sini Engkau yang memberikan aku kemenangan. Bersama kita deklarasikan bahwa Engkau yang membawa aku pada kemenangan, yaitu Yesus Kristus. Engkau yang membawa kemenangan bagiku. Engkau yang membawa kemenangan bagiku. Yang memimpin kepada kemenangan. Kita kembali di kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dalam kerajaan maut. Tuhan berkata kepada Yohanes dan juga berkata kepada ketujuh jemaat, dan berkata, barang siapa yang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Bagi yang menang akan diberikan mana kehidupan. Tuhan bukan kami muji, bukan karena kami punya kelebihan, bukan karena kami bisa mengambil pilihan, tetapi karena pilihan-Mu. Terlebih dahulu Engkau yang telah mati dan hidup kembali, bahkan Engkau telah menang. Engkau memberikan kemenangan kepada kami, dan Engkau terus memanggil kami bertobat. Kami harus bertobat seperti 7 jemaat ini. Kami mau menang atas kami dari kelemahan kami, sakit penyakit kami. Kami harus menang dari ketidakpercayaan kami. Tuhan, Engkau pemenang. Kami mengikuti Engkau. Terima kasih Engkau siang malam memanggil kami sehingga kami bisa dapat mendengar dan dapat mengikuti Engkau, agar kami dapat untuk berharap pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua dan diri saya sendiri, agar kita punya telinga yang mau mendengar dan kita mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami agar kami tahu bagaimana menanggapi Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kesulitan. Kuatkan iman hati kami, agar iman kami semakin kuat dalam mengikuti Engkau dan terus untuk dapat memilih menanggapi Engkau. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sebagai imamat yang rajani,
menjadikan kami menjadi imamat yang jadi punya imam kekudusan, dan juga berdoa bagi gereja-gereja, bagi masyarakat Hong Kong, bagi masyarakat yang di Cina, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi setiap kaum bangsa. Kami bersama menjadi raja bersama dengan Kristus, sehingga hatimu dipuaskan di dalam masa-masa dan sejarah namamu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.